بنصرنا إلى يوم الدين، وأن تنشرنا وتفتح علينا وترزقنا وتنصرنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله ونغفر لنا بذنوبنا إلى يوم الدين، وأن تنشرنا وتستر علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan desa yang punya mobil kelas 19 yang ada di pinggir jalan di macet ya. Iya. Kalau yang punya mobil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid ala dzalika وعلى ذلك وعلى ذلك تبعثين إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بالقول الثابت. ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لها الفاتحة. اللهم بقلبي بلا سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul mukarramin al-asatizil a'izza, dani ayahanda Bapak Kepala Desa Sikur Selatan sani Kebaos Pengamong Krame yang sama-sama kita hormati dan muliakan, sareng seluruh pengelingsir, para pemekal, para segenap keluarga jemaah, wabil khusus kepada seluruh pimpinan barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, baik dari tingkat pusat, cabang, markas ranting, markas sampai ke tingkat posko beserta seluruh jajaran dan anggota yang sama-sama kami hormati dan banggakan. Kemudian para ikhwan fillah, adik-adik Mahat Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Anjani yang sama-sama kita banggakan, segenap keluarga jamaah hafizani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, melalui kesempatan ini meskipun dalam suasana duka, kami mengajak kita semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita sebagai keluarga atas almarhumah. Alhamdulillah wa syukrulillah dapat menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang pelungguh, menyelesaikan segala urusan tajhizul maitnya. Kita sama-sama dapat hadir mengantarkan jenazah almarhumah. Dari sebelumnya, alhamdulillah wa syukrulillah, sekali lagi keluarga jemaah berbondong-bondong di rumah duka memberikan dukungan moral, material, tenaga, pikiran, sehingga apa yang diharapkan oleh keluarga dalam menyelesaikan segala prosesi tajhizul mait atas almarhumah niki terlaksana dengan baik. Dan kami matur jazakumullah khairal jaza kepada kita semua yang hadir di tempat niki, alhamdulillah dengan suasana yang begitu ramai, karena pada hari ini ada satu medan duka. Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh zona yang hadir pada saat niki, markas cabang, markas ranting, yang dengan ikhlas hati meringankan langkahnya ke tempat niki untuk sama-sama kita bertakziah dengan meninggalnya almarhumah orang tua kami Inak Nurimah dalam usia kira-kira 60 tahun atau 62 tahun menurut informasi keluarga. Kita berharap mudah-mudahan semua jasa, dedikasi, perjuangan maupun amal baik almarhumah semasa hidupnya, sekecil apapun adanya, mudah-mudahan dengan berkat doa kita bersama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan di sisinya. Kemudian segala sisip khilaf almarhumah sebesar apapun adanya, mudah-mudahan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para pengantar jenazah hafizani wa iyyakumullah. Dalam proses kita menyaksikan bagaimana almarhumah disemayamkan, dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Nyata seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang masyhur yang selalu kita ingat dan baca, dan mengingatkan kita bahwa pada saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah layaknya almarhumah. Minha khalaqnakum, dalam potongan ayat yang masyhur. Dan inilah yang disampaikan ulama ketika kita membaca potongan ayat ini. Minha khalaqnakum, kita mengambil segenggam tanah, kemudian kita taburkan di area kepala orang yang meninggal dunia. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian besar ahli tafsir, dalam kitab-kitab tafsir beliau mengatakan, ketika Allah mengatakan minha khalaqnakum, beliau memberikan makna bahwa lil ajri wa thawab. Allah menciptakan tiang pelungguh di dunia ini adalah sebagai kesempatan tiang iring menuai pahala, menuai kebaikan, dan menuai apa yang akan kita bawa pada saatnya nanti. Yaumala yanfa'u malun
wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Nah, lek dunia ini sebagai darul amal dan darul jaza lil ajri was thawab. Mafhumnya ketika seseorang kembali kepada Allah, kembali kepada tempat yang hakiki baginya, yaitu alam barzah, dan ketika nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya segala amal tiang pelungguh niki putus. Ingkota amaluna, putus segala amal tiang pelungguh. Nah, jadi disinilah tiang pelungguh akan menuai kebaikan-kebaikan pahala, kesempatan-kesempatan yang akan kita bawa pada saat nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penguat dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirhamun fi hayatihi afdalu min alfi dirhamin fi mamatih. 1 dirham atau analoginya 1 rupiah, 1000 rupiah ketika tiang pelungguh hayat, atau ketika kita masih diberikan kesempatan hidup pada Allah Subhanahu wa taala dan kita infakkan di jalan Allah sebagai bentuk kita sayang kanan di diri kita, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kata Rasulullah niki lebih afdal, lebih bagus nilainya ketika nanti dibandingkan pada saat tiang pelungguh sami meninggal dunia, kemudian arah asik keluarga jadi tiang pelungguh mengamalkan 1 juta misalnya diniatkan untuk pelungguh yang sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira makin lunas harapan pelungguh, kira-kira 1 juta niki besar atau kecil nilainya? Penek namun untuk beramal niki, namun dijauh tipa mall, jauh tipa pakan ya SPG telat tapi 1 juta niki. Tetapi ketika nanti saatnya kita beramal, terjadinya lek masjid dan sebagainya, kepeng 1 juta niki sungguh besar adanya. Nah, ternyata ampura nih seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 juta rupiah, 1000 rupiah saat ini pada saat yang pelungguh hidup lebih besar nilainya daripada cuma arak keluarga jarita, juga 1 juta rupiah diniatkan untuk yang pelungguh yang sudah meninggal dunia. Nah niki yang pertama, minhal khalaqnakum, dan tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah, di dalam tanah kami akan kembalikan kalian. Bahasa ulama lijudi wa turab. Jasad kita, awak yang pelungguh si tekanan, tersayang, terpoles, segala macam aksesoris, kecantikan, gagah kita di dunia niki, sesungguhnya pada saat yang pelungguh sami tama tunas parak kepada Allah Subhanahu wa taala, tama dalam tanah niki adalah litu di waktu turab. Ia akan jadi maklum gayas dan seluruh apa yang ada makhluk Allah di dalam tanah niki, gayas dan sebagainya, illa man akramallah, kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di neraka kita patut banggakan apa yang kita miliki berupa awak si bagus, mual si solah dan sebagainya. Pada saatnya nanti semua akan usang binasa, dimakan rayap, dimakan pelatung, dimakan ulat dan sebagainya. Nah, ini yang kedua, wa fiha nu'idukum, dan pada saat yang pelungguh membaca potongan ayat ini, lalu yang kedua ini kita taburkan kira-kira di area tengah. Nah, ini di tengah atau bagian tiang bosan dengan si meninggal dunia kita taburkan. Mengingatkan bahwa pada saatnya nanti kita akan mendapatkan giliran masuk ke dalam liang tanah. Kemudian yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami akan ciptakan kalian pada kalian lain. Artinya apa? Lil ardi wal hisab. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti akan membangkitkan tiang pelungguh, akan menggiring tiang pelungguh, kemudian akan dimintai segala apa yang kita lakukan di dunia niki, yaumul hisab, lil ardi wal hisab. Artinya ketika tiang pelungguh mencermati dari potongan ayat yang ketiga niki, lil ardi wal hisab, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, bahwa ada kematian setelah tiang pelungguh hidup, kemudian ada hidup setelah kematian, untuk dipertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia niki, lil ardi wal hisab. Di dalam keterangan niki ulama mengatakan tidak ubahnya dengan tiang pelungguh akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan muncul kembali dari sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dikatakan dengan ajbuz zanab. Ajbuz zanab sehingga tebalan bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang abadan, kata ulama. Nah, ajbuz zanab niki
arak le masing-masing kita sebagai manusia. Nah, bareng nggih pelungguh cingake niket ya. Arak aja busana nikel atas tongkel pelungguh. Arak beneran bulat marak tapi arahnya dari atas tongkel dan nikel atas tombong dan nikel. Arak aja busana, ya arak aja busana. Nah, tulang ekor. Dari sana yang perlu akan dimunculkan, itu bukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Buntut tulang ekor. Nah, itulah yang ditengarai oleh para filosofi atau para ahli filsafat atau ahli seperti dengan Yunani, ilmuwan Yunani seperti Aristoteles, Socrates, dan Charles Darwin terutama yang mengatakan manusia berasal dari kera. Monyet si teteparan iki asal muasal yang pelungguh. Nah, karena ditemukan ada bekas tulang ekor niki. Dia mengatakan awalnya manusia niki berasal dari monyet. Berasal dari kudek niki nggih. Nah, niki si teteparan si Charles Darwin. Lekan monyet, lekan kera. Awalnya kita punya ekor menurut mereka. Nah, karena dalam proses evolusi yang panjang sehingga mengecil sampai pada saatnya tulang ekor ini sudah tidak ada dan hanya nampak tulang ekor sebagai bekasnya saja. Tapi teori ini tidak ada yang bisa membuktikan baik secara ilmiah. Ternyata dijawab di dalam Al-Qur'an dalam ungkapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra." Ternyata ada ajub zanab yang pelungguh akan dimunculkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, era ketika malaikat Israfil alaihi salam meniup trompet sangkakalanya, nah ia yang pelungguh meninggal dunia, kemudian 2 kali nanti sangkakala trompet beliau. Nah, waktu nasi kedua itulah yang samudra pertama dia menunjukkan hari kiamat, kemudian trompet yang kedua nah dekat dengan kebangkitan. Nah, trompet kedua nikah beliau meniupkan trompetnya dan turun hujan 40 hari 40 malam di dunia niki. Sehingga tidak lebih, tidak kurang dari 12 zirok antara genangan air antara bumi dan langit. Dan dari sanalah ajbul zanab niki akan mengembang sehingga muncul baru manusia baru bagi yang pelungguh. Dan dari sanalah kita akan dikirim ke mahsyar dan akan mempertanggungjawabkan segala apa yang pelungguh lakukan di dunia niki. Tidak ada sebuah kebahagiaan, tidak ada sebuah kebaikan yang pelungguh lakukan sekecil apapun adanya, kecuali semuanya atas segala kalkulasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah satu kezaliman yang perlu lakukan di dunia ini kecuali melewati segala qadirul jalil dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan almarhumah Ina Nurimah ketika beliau kembali kepada Allah saat niki, ketika memasuki liang lahatnya, ta'antos almarhumah niki dengan segala amal baik yang sudah dikorehkan semasa hidupnya, dan ditambah dengan segala apa yang kita niatkan, orang-orang yang menjadi keluarga, muhibbin, dan seluruh jemaah yang hadir. Mudah-mudahan syamil, terkumpul segala apa yang kebaikan-kebaikan pahala yang kita niatkan untuk almarhumah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kuburnya dijadikan sebagai raudhatun min riyadil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang sangat diharapkan keluarga, doa kita, salat kita, dan seluruh kebaikan-kebaikan zikir tahlil kita yang kita niatkan untuk almarhumah. Tentunya dalam kesempatan ini juga yang atas nama keluarga, dan sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Desa juga tadi menyampaikan segala hal yang terkait dengan almarhumah. Nah, mungkin kami akan menyampaikan wakil sebagai markas pusat Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon menyampaikan duka nestapa yang sangat mendalam dengan meninggalnya almarhumah orang tua kita niki. Mudah-mudahan ketika gugur satu, insya Allah mudah-mudahan tumbuh 1000. Akan muncul nanti anggota-anggota baru di daerah tinggal niki, mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Menyusul bagaimana almarhumah niki kebaikan-kebaikan yang ditorehkan semasa hidupnya. Atas nama keluarga sekali lagi, sila saling-saling kita sama-sama menyaksikan bahwa almarhumah niki dengan bagus bagus almarhumah alhamdulillah. Mudah-mudahan penyaksian tiang pelungguh niki sebagai saksi-saksi Allah di muka bumi, dengan satu suara kita menyaksikan kebaikan almarhumah, insya Allah akan dipredikatkan sebagai hambanya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur kami kasih kepada kita semua.
selamat jalan kepada seluruh jamaah. Hati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan semantuk ulumul kami mendapatkan 2 qiraat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,